Welcome to Zero to Nine, tempat kamu mulai dari nol sampai bisa speaking English with confidence. With me, Raisa. Oke, hai guys. Kembali lagi di channel ini. Ini adalah episode kedua dari English series Zero to Nine. Ini cocok banget untuk kamu yang pemula. Oke, seperti yang aku janjikan kemarin, bahwa setiap minggu aku akan upload selang-seling. Yang pertama itu untuk speaking, yang kedua itu untuk grammar. Dan hari ini kita masuk ke grammar seri. Hari ini kita akan mempelajari tentang grammar atau tata bahasa dalam bahasa Inggris, mulai dari yang paling dasar. Karena itu, jangan lupa subscribe. Hari ini kita akan belajar part of speech in English. Oke. Part of speech adalah kelas kata, atau bisa kita sebut juga bagian-bagian kata dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita bisa sebutnya ya bagian-bagian dari kata lah ya guys. Kayak misalnya kata benda, kata kerja. Nah dalam bahasa Inggris itu juga ada yang kayak gitu. Oke, ada berapa sih jumlah part of speech? Umumnya part of speech itu berjumlah 8 bagian Inggris. Nah apa aja sih part of speech? Pertama ada noun. Nah, noun itu artinya kata benda. Kata benda seperti buku, meja, dan sebagainya. Ada table, ada book, students. Kayak manusia, orang itu juga termasuk benda ya guys. Kan benda itu terbagi dua, ada benda hidup dan benda mati. Nah, apapun itu mau benda hidup, benda mati termasuk ke dalam noun. Cuma nanti akan ada klasifikasi khususnya lagi. Yang kedua ada verb. Verb itu adalah kata kerja. Oke, verb itu kata kerja. Contohnya berlari, memakan, minum, dan sebagainya yang kita lakukan dengan anggota tubuh kita ya guys, atau pekerjaan. Yang ketiga ada pronoun atau kata ganti orang. Sama seperti dalam bahasa Indonesia, kata ganti orang itu menggantikan nama orang. Contohnya dia, aku, kamu, mereka, kita. Dalam bahasa Inggris ada juga kata ganti orang disebut pronoun. Jumlahnya ada 7. Yang pertama ada I, you, they, we, she, he. Nah selanjutnya yang keempat ada conjunction atau kata hubung. Sama seperti bahasa Indonesia, kata hubung dalam bahasa Inggris juga punya fungsi yang sama, yaitu untuk menghubungkan kalimat satu dan kalimat lainnya. Contohnya ada and, dan, atau but, tetapi, atau or, atau. Ada juga also, juga, because, karena, dan sebagainya. Yang kelima ada adverb atau kata keterangan. Sebenarnya adverb ini banyak ya pembagiannya guys. Ada kata keterangan tempat, ada kata keterangan waktu, ada kata keterangan cara, dan sebagainya. Tapi yang paling sering digunakan adalah kata keterangan tempat. Oke, contohnya in the school, in the library, in the market, atau kata keterangan tempat lainnya. Atau juga ada adverb of time, kata keterangan waktu. Contohnya in the morning, in the afternoon, in the evening, atau every day. Selanjutnya yang keenam ada preposition atau kata depan. Maksudnya kata depan ini adalah kata yang menerangkan posisi. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kita bisa sebutnya di atas, di bawah, di dalam, di antara. Nah, ini disebut preposition atau kata depan. Atau bisa juga kalian sebut kata yang menunjukkan posisi gitu bisa ya. Oke, yang pertama ada in, di atau di dalam, on, di atas, tapi untuk benda yang menempel. Ada under, di bawah. Ada above, di atas tapi tidak menempel. Ada juga beside, di samping, next to, di samping, between, di antara. Ada opposite, di seberang, dan in front of, di depan. Oke. Sebenarnya masih banyak lagi, cuman hari ini kita pelajari yang basic-basic aja dulu ya. Yang ketujuh ada adjective atau kata sifat.
yaitu kata-kata yang menunjukkan sifat, contohnya happy, bahagia, sad, sedih. Dan yang terakhir ada interjection atau kata seruan, contohnya wow atau ouch. Nah, dia seperti kata seruan gitu, atau bisa juga huh, like that. Oke, ya seperti itu guys. Oke, sekarang saatnya nih guys, aku mau kalian buat satu contoh dari setiap part of speech. Nah, ini aja yang udah disebutkan tadi. Ada noun, pronoun, adverb, adjective, conjunction, preposition, dan interjection. Aku mau kalian buat masing-masing satu aja guys, satu contoh. Dan don't forget comment, atau juga bisa di channel discussion kita atau di komunitas aku. Jangan lupa ngerjain tugasnya ya guys. Don't forget like, subscribe, and comment. Tulis jawaban kalian di komen ya. Okay, bye-bye. See you in the next episode.